Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Sehat dong ya. Selamat pagi semuanya. Ya nggak tahu sih ini kalian nontonnya kapan, pagi, siang, sore, malam. Tapi di sini masih pagi ya guys. Oke. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Nah, sebelum itu aku mau perkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan maksudnya ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Suci Novita Fitriani. Aku dari Prodi Administrasi Negara dan NIM aku 0512020606. Maaf ya guys kalau di sekitar aku agak berisik, soalnya emang gak rame gitu ya. Nah oke, jadi kita mulai ngebahas tentang apa sih efisiensi anggaran. Maaf ya guys kalau aku ngomongnya masih berbelit-belit, soalnya public speakingnya emang masih banyak belajar banget gitu. Nah kita balik lagi ke pembahasan kita. Efisiensi anggaran itu apa sih? Jadi, efisiensi anggaran itu yaitu suatu langkah pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menekan pengeluaran dan juga memaksimalkan hasil, terutama di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau pandemi. Nah, pemerintah mungkin perlu mengurangi anggaran di beberapa sektor termasuk pendidikan. Terus yang kedua, apa sih alasan utama efisiensi dilakukan pada sektor pendidikan? Biasanya nih ya guys, efisiensi dilakukan untuk mengalihkan dana ke sektor yang lebih mendesak seperti kesehatan, infrastruktur, atau penanganan bencana. Tetapi, sektor pendidikan sering menjadi salah satu yang terkena dampaknya. Kenapa? Karena sifatnya itu jangka panjang, kayak gitu guys. Nah, terus apa sih dampak positif dari efisiensi anggaran pendidikan? Nah, jadi dampaknya itu ada dua ya guys. Yang pertama, efisiensi bisa mendorong sekolah atau institusi pendidikan untuk lebih kreatif dan hemat dalam mengelola dana. Misal, dengan mengadopsi teknologi digital dan pembelajaran daring. Terus yang kedua, efisiensi bisa membantu memfokuskan anggaran pada program-program yang benar-benar efektif dan menghilangkan pemborosan anggaran. Nah, tetapi kita tidak bisa menutup mata kita ya guys terhadap dampak negatif yang cukup serius. Antara lainnya yaitu pengurangan anggaran bisa menyebabkan minimnya fasilitas sekolah, seperti rusaknya bangunan atau kekurangan alat peraga ya guys ya. Terus gaji guru dan tenaga kependidikan juga terhambat dan juga berkurang ya guys ya, sehingga berdampak pada semangat dan juga kualitas mengajar daripada guru-guru kita gitu. Terus ada juga beberapa daerah yang mungkin tertinggal. Nah, itu juga dapat membuat kesulitan gitu ya dalam menyediakan pendidikan yang layak karena anggarannya juga terbatas gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi, itu mungkin sedikit penjelasan dari aku. Mungkin masih banyak kurangnya. Jadi, kalau kalian mau menyampaikan pendapat kalian bisa tulis di komentar ya guys. Nah, sebagai penutupnya nih, menurut aku, efisiensi anggaran di sektor pendidikan memang bisa dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan tepat. Tetapi kita juga harus tetap waspada agar efisiensi tidak merugikan generasi masa depan gitu ya teman-teman. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk kemajuan bangsa.
Jadi mari nih kita dorong pemerintah untuk bijak dalam mengelola anggaran pendidikan dan tetap memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.